Seorang pemuda sederhana tertabrak mobil mewah di tengah hujan malam. Tapi ketika sang pemilik mobil, seorang CEO muda, melihat kalung di leher pemuda itu, wajahnya langsung pucat dan berkata pelan, "Dari mana kau dapat kalung itu?" Tulis di kolom komentar. Kalian berasal dari kota mana? Aku ingin tahu penonton dari kota mana saja yang ikut menyaksikan kisah ini. Hujan turun deras di tengah malam kota itu. Lampu jalan berpendar samar di antara kabut tipis, menyorot bayangan seorang pemuda yang berjalan perlahan sambil menunduk, memeluk jaket lusuhnya. Namanya Arga, 25 tahun, yatim piatu sejak umur 12. Hidupnya berpindah-pindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan lainnya, kadang di toko buku, kadang di kedai kopi, apapun yang bisa memberinya sekadar cukup untuk makan dan membayar kontrakan sempit yang ia sebut rumah. Langkah Arga berhenti di bawah atap halte kosong. Ia menatap langit malam yang seolah tak ada habisnya menumpahkan air. Di tangannya tergenggam sebuah kalung perak sederhana. Di tengahnya ada ukiran aneh menyerupai simbol bulan dan matahari yang saling berhadapan. Ia seringkali tak tahu mengapa kalung itu terasa begitu berat. Bukan karena logamnya, tapi karena maknanya. Itu satu-satunya peninggalan ibunya, dan entah kenapa setiap kali ia menyentuhnya, ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. "Ibu, kalau saja aku tahu kenapa kau selalu menjaga kalung ini," gumamnya lirih. Ia tak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan, hanya ke sunyi. Hujan semakin lebat. Arga memutuskan untuk menyeberang, menuju toko kecil di seberang jalan yang masih menyala lampunya. Tapi langkahnya tertahan ketika sebuah suara keras datang dari kejauhan. Suara mesin mobil mendengung kencang, disusul sorot lampu putih menyilaukan yang membelah kabut. Dalam satu detik yang panjang, Arga sempat memalingkan wajah, menutupi matanya dari cahaya itu. Suara rem mobil menjerit tajam. Ban berputar di atas aspal basah. Tubuh Arga terpental ringan ke sisi jalan, bukan karena hantaman keras, melainkan karena kehilangan keseimbangan saat berusaha menghindar. Dunia seolah berhenti berputar. Hujan, angin, dan cahaya lampu semua berbaur menjadi satu kabut kelabu yang mengguncang kesadarannya. Namun ia masih bisa mendengar pintu mobil terbuka dengan cepat dan langkah seseorang berlari mendekat. "Saudara, kau baik-baik saja?" Suara berat dan tegas itu terdengar di antara riuh hujan. Arga mengerjap, melihat sosok pria dengan jas hitam dan payung besar berdiri di depannya. Wajahnya tampan tapi tegang, seperti seseorang yang terbiasa memimpin, bukan memohon maaf. Di belakangnya, sopir berdiri canggung menunggu perintah. Arga berusaha duduk. Aku tidak apa-apa," ujarnya pelan. Tapi sebelum ia sempat berdiri, pria itu berjongkok dan memeriksa tangannya yang sedikit memar. "Aku harus membawamu ke rumah sakit," katanya cepat. "Tidak perlu, aku hanya terjatuh." "Tidak," suaranya tegas, hampir seperti perintah. "Ini tanggung jawabku." Arga terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan mata pria itu, dingin tapi penuh kegelisahan. Ia tak tahu mengapa orang ini tampak begitu terguncang hanya karena insiden kecil. Sopirnya segera datang membawa handuk dan jas hujan tambahan, lalu membantu Arga berdiri. Tubuh Arga sedikit gemetar, bukan karena luka, tapi karena udara malam yang menggigit kulit. Pria itu menatap leher Arga sekilas. Saat melihat kalung perak yang menggantung di sana, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, nafasnya tertahan. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar di antara hujan. "Kalung itu, dari mana kau mendapatkannya?" Arga menatapnya bingung. "Ini milik ibuku." "Kenapa?" Namun pria itu tak menjawab. Ia justru menunduk lebih dekat, memperhatikan ukiran di kalung itu seolah sedang melihat sesuatu yang tak mungkin nyata. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia segera menegakkan tubuh, lalu berkata pada sopirnya, "Bawa dia ke rumah sakit Elora. Sekarang." Sopir sempat menatap heran. "Tuan Dirga, rumah sakit itu cukup jauh." "Tidak apa-apa. Aku yang tanggung semuanya," potongnya cepat. Nama itu, Dirga, nama yang kemudian akan mengubah seluruh jalan hidup Arga. Saat mobil mewah itu meluncur menembus hujan, Arga duduk di kursi belakang,
masih bingung dengan sikap pria yang kini menatapnya dari seberang. Ia tak tahu siapa dia, kenapa begitu memperhatikannya, atau mengapa kalung ibunya tiba-tiba membuat orang sekelasnya tampak ketakutan. Sesekali, Arga melirik bayangan dirinya di jendela mobil. Hujan di luar membentuk pola aneh di kaca, seperti air mata yang jatuh berulang. Ia menatap keluar, dan di hatinya muncul pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Kenapa orang asing itu tahu kalung ini? Sementara itu, Dirga menatap lurus ke depan. Wajahnya masih pucat. Tangannya mengepal di atas lutut. Dalam diam, pikirannya dipenuhi potongan kenangan lama. Sebuah foto masa kecil. Seorang wanita tersenyum lembut sambil mengenakan kalung yang sama persis. Kalung yang selama ini ia kira hilang bersama ibunya bertahun-tahun lalu. Arga mencoba membuka percakapan. Namun Dirga hanya menatap kosong, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Di luar sana, hujan belum juga reda, seolah menahan langit untuk tak mempercepat malam itu. Di dalam mobil, dua orang asing terjebak dalam diam yang semakin berat, dipisahkan oleh rahasia yang bahkan belum mereka sadari. Ketika mobil melambat di depan rumah sakit, Dirga berbisik pelan. Mungkin malam ini bukan kebetulan. Arga menoleh, menatapnya dengan dahi berkerut. Maksudmu? Dirga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tak membawa ketenangan, tapi menyimpan 1000 pertanyaan. Hujan terus menitik di kaca mobil, menuliskan garis-garis tak beraturan seperti takdir yang mulai bergerak tanpa izin siapapun. Dan di bawah cahaya lampu rumah sakit yang dingin, kalung perak di dada Arga berkilau samar, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibuka oleh tangan waktu. Dan malam itu, tanpa mereka tahu, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kecelakaan kecil. Sesuatu yang akan mengguncang keyakinan, mengguncang masa lalu, dan membawa mereka pada perjalanan menemukan kebenaran yang selama ini tertidur di antara rahasia keluarga dan restu takdir dari Allah yang maha membolak-balikan hati. Udara di dalam rumah sakit malam itu begitu dingin hingga embun tipis menempel di jendela kaca. Hujan di luar masih menetes pelan, membentuk suara ritmis yang memantul di lorong sepi. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya putih yang menyilaukan, menambah kesan dingin pada ruang perawatan tempat Arga dibaringkan. Ia masih merasa pusing, tapi kesadarannya perlahan kembali. Suara mesin infus berdetak lembut, beriringan dengan degup jantungnya yang belum tenang. Ia menatap langit-langit putih di atas kepalanya, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Semua masih samar. Cahaya mobil, suara rem, dan wajah pria berjas hitam itu terus berputar di kepalanya. Sosok yang menatapnya seolah mengenal sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Arga menoleh perlahan. Di kursi dekat jendela, pria itu duduk diam. Jas hitamnya kini basah di beberapa bagian, namun ia tak tampak peduli. Matanya terpaku pada lantai, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. Ketika menyadari Arga telah sadar, pria itu menegakkan tubuhnya dan berdiri. "Kau sudah bangun," katanya datar. Tapi suaranya menyimpan nada lega yang nyaris tak terdengar. Arga mencoba tersenyum. "Terima kasih sudah membawaku ke sini. Aku merepotkan, ya?" Dirga, begitu nama itu disebut oleh sopirnya sebelumnya, menatap Arga lama sebelum menjawab. "Kau tidak merepotkan. Aku yang salah. Aku yang hampir mencelakanmu." "Tapi aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir," balas Arga, berusaha menenangkan. Ia masih tidak tahu siapa orang ini sebenarnya, hanya tahu bahwa tatapannya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dirga berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur. Tatapan matanya menelusuri wajah Arga dari atas ke bawah, seolah sedang mencari tanda-tanda tertentu. Namun yang membuat suasana hening itu berubah tegang adalah ketika pandangannya jatuh lagi pada kalung di leher Arga. Cahaya lampu membuat kalung itu memantulkan kilau keperakan yang halus. "Kalung itu," gumamnya. Arga menunduk, menggenggam kalungnya. "Oh, ini peninggalan ibuku. Kenapa?" Dirga menelan ludah, lalu berkata hati-hati, "Aku pernah melihat kalung seperti itu." "Serius? Di mana?" tanya Arga penasaran.
Dirga tak langsung menjawab. Ia seperti ragu apakah harus mengatakannya atau tidak. Matanya bergerak ke arah jendela, menatap hujan yang masih turun di luar. Sudah lama sekali. Aku kira benda itu hanya ada satu di dunia ini. Arga tersenyum tipis. Mungkin ada yang membuat tiruannya. Tidak. Ukiran di tengah itu. Simbol bulan dan matahari yang saling menatap. Itu bukan ukiran biasa. Itu simbol keluarga ibuku. Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ia menatap Dirga lama, mencoba memastikan apakah ini lelucon atau keseriusan. Tapi dari nada suaranya, jelas sekali Dirga tidak sedang bergurau. Keheningan memanjang. Arga tak tahu harus merespons bagaimana. Kalung ini selama ini hanyalah kenangan dari ibunya. Tidak pernah terpikir bahwa benda ini punya kaitan dengan siapapun. Aku tidak tahu. Ibuku tidak pernah cerita, katanya lirih. Dirga menghela napas panjang. Ibuku meninggal waktu aku 12 tahun. Tapi aku masih ingat. Kalung itu selalu menggantung di lehernya. Saat pemakamannya, kalung itu hilang. Tidak pernah ditemukan. Kata-kata itu membuat suasana ruangan berubah hening. Bahkan suara hujan di luar terdengar lebih jelas. Seperti irama yang menegaskan ketegangan di antara mereka. Arga menatap kalung itu lama, lalu menatap Dirga. Mungkin hanya kebetulan, ujarnya pelan. Tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa ingin tahu yang tak bisa ditepis. Dirga berdiri, berjalan ke arah jendela. Ia menatap pantulan dirinya sendiri di kaca. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Aku tidak percaya kebetulan. Ada sesuatu yang membuatku harus bertemu denganmu malam ini. Kalimat itu meluncur begitu saja, namun mengandung beban yang dalam. Arga merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di luar ruangan, sopir Dirga berbicara pelan dengan perawat. Arga sempat mendengar sekilas. Tuan muda belum pernah begini. Biasanya ia tidak peduli pada siapapun. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Arga. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia terlihat begitu terguncang oleh benda kecil yang selama ini hanya ia anggap kenangan? Dirga kembali menatap Arga. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ibumu. Siapa namanya? Arga terdiam sejenak. Namanya Alia. Wajah Dirga menegang seketika. Seolah nama itu menampar sesuatu dari masa lalu. Ia melangkah mundur setengah langkah. Suaranya menurun drastis. Alia, kau yakin? Iya. Kenapa? Dirga tak menjawab. Ia hanya menatap lantai, menggenggam tangannya erat. Dalam sorot matanya, ada rasa kehilangan yang menahun dan rasa bersalah yang belum pernah terucap. Hening lagi. Waktu seakan berhenti di antara dua napas mereka. Arga akhirnya berkata pelan, "Kalau memang kau kenal dengan ibuku, mungkin kita bisa bicara nanti. Sekarang aku cuma ingin beristirahat." Dirga mengangguk pelan. "Istirahatlah. Aku akan memastikan semua biaya rumah sakit ditanggung. Jangan khawatirkan apapun." Ketika Dirga keluar dari ruangan, langkahnya pelan namun berat. Di lorong panjang rumah sakit, ia berhenti sejenak dan memandang langit yang masih menangis lewat jendela besar. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalau memang ini bukan kebetulan, berarti Allah sedang mempertemukan aku dengan masa lalu yang belum selesai." Di dalam kamar, Arga menatap kalung itu lagi. Untuk pertama kalinya, benda kecil itu terasa hidup, seperti memanggil sesuatu dari tempat jauh. Ada perasaan campur aduk, penasaran, takut, sekaligus hangat. Ia tidak tahu, malam itu sedang membuka pintu yang sudah lama terkunci, dan langkah kecilnya menuju ke rumah sakit tadi bukan sekadar hasil takdir yang acak. Hujan masih turun. Lampu rumah sakit masih berpendar tenang. Tapi di antara dua jiwa yang belum mengenal satu sama lain itu, sudah mulai tumbuh ikatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan dalam diam. Dan di balik sunyi itu, kalung perak di dada Arga memantulkan cahaya samar, seolah menunggu waktu untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tatapan yang membeku. Pagi datang tanpa matahari. Awan masih menggantung berat di langit, seolah sisa hujan malam tadi belum sepenuhnya reda.
Di kamar rumah sakit yang sunyi, Arga terbangun oleh cahaya redup yang menembus tirai jendela. Udara di ruangan itu dingin, namun bukan udara yang membuatnya gelisah, melainkan ingatan tentang percakapan semalam, tentang kalungnya, tentang nama ibunya, dan tentang cara pria bernama Dirga itu memandangnya seolah sedang melihat hantu dari masa lalu. Ia duduk perlahan, menatap kalung yang tergantung di dadanya. Jemarinya menyentuh logam dingin itu, mencoba mencari makna di balik ukirannya. "Apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Bu?" bisiknya. Kalimat itu terdengar lemah, tapi di balik nada lirihnya ada rasa rindu yang belum sembuh sejak belasan tahun. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat masuk, membawa nampan berisi sarapan dan senyum ramah. "Tuan muda yang menabrak Anda, beliau sudah membayar semua biaya. Katanya, Anda boleh pulang kapan saja," ucapnya sopan. "Tuan muda?" Arga bertanya, sedikit heran. "Ya, Tuan Dirga Elora, CEO Elora Group." Nama itu membuat Arga tertegun. Ia pernah mendengar nama itu dari berita, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi dan properti. Sosok Dirga dikenal dingin, keras, dan jarang muncul di publik. Tapi semalam, Arga melihat sisi yang berbeda, rapuh, bahkan takut. Setelah perawat pergi, Arga memandangi jendela. Ia tak bisa duduk diam. Rasa penasaran menguasainya. Mengapa pria seperti itu begitu terguncang oleh kalung milik ibunya? Dan kenapa reaksi Dirga begitu aneh ketika mendengar nama Alia? Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Dirga muncul dengan langkah tenang. Namun dari matanya jelas ia belum tidur. Lingkar hitam di bawah matanya samar, tapi sorotnya tajam. Ia membawa sekotak buah dan senyum yang dipaksakan. "Kau sudah membaik?" Arga mengangguk. "Sudah, terima kasih. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas ini." "Tak perlu. Anggap saja takdir menuntun aku untuk menebus sesuatu," jawabnya singkat. Mereka terdiam. Suasana menjadi kaku, seperti dua orang yang sama-sama menyembunyikan pertanyaan. Dirga menatap kalung itu lagi, tapi kali ini tanpa berkata apapun. Arga tahu, pria itu sedang menahan sesuatu yang ingin diucapkan tapi belum siap diungkapkan. Akhirnya, Dirga memecah hening. "Kau tahu, aku mencari kalung itu selama bertahun-tahun. Aku pikir sudah hilang bersama ibuku. Tapi ketika aku melihatnya di lehermu, aku tahu malam itu bukan kebetulan." Arga menatapnya dalam. "Kau yakin itu kalung yang sama?" Dirga mengangguk pelan. Simbolnya terlalu unik. Bulan dan matahari, diukir saling berhadapan. Itu lambang kesatuan dua sisi, terang dan gelap, kasih dan kehilangan. Ibuku dulu selalu berkata, siapapun yang memegangnya, akan membawa beban dua kehidupan. Kata-kata itu menembus dada Arga. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai hal seaneh itu. Tapi nada suara Dirga mengandung kejujuran yang sulit disangkal. "Aku hanya tahu, ibuku memberikannya padaku sebelum meninggal," ujar Arga lirih. Katanya, "Kalau aku rindu, cukup menggenggam kalung ini dan berdoa." Dia bilang Allah pasti mendengar meski tanpa suara. Dirga terdiam. Ada sesuatu di mata Arga yang membuatnya merasa kecil. Meski selama ini ia hidup di atas segala kemewahan. Ia menatap kalung itu seolah menatap kenangan masa kecilnya sendiri, ketika ibunya tersenyum sambil mengajarinya arti doa dan kasih. "Ibumu seperti mengenal ibuku," katanya setengah berbisik. Arga tidak menanggapi. Ia tahu, semakin banyak pertanyaan keluar, semakin kabur jawabannya. Namun keheningan itu membuat dada keduanya sesak. Akhirnya Dirga berdiri. "Aku akan menyuruh asistanku mencari tahu lebih banyak tentang ibumu. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu." "Untuk apa?" tanya Arga cepat. "Untuk kebenaran," jawab Dirga datar. "Dan mungkin untuk ketenangan yang selama ini tidak aku miliki." Langkah Dirga meninggalkan ruangan terdengar mantap namun berat. Arga menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Ia tak tahu apakah harus merasa senang atau takut. Tapi pertemuan dengan pria itu jelas mengubah arah hidupnya. Sementara itu, di lorong rumah sakit,
Dirga berjalan dengan pandangan kosong. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer, bersahutan dengan suara langkah asisten pribadinya, Dimas, yang datang menyusul. Pak Dirga, semua laporan tentang pria itu sudah saya kumpulkan. Namanya Arga Alia, lahir di rumah sakit ini, 25 tahun lalu. Ibunya meninggal 10 tahun kemudian karena sakit. Tidak ada catatan ayah. Dirga berhenti berjalan. Rumah sakit ini? Iya, Pak. Rumah sakit tempat Anda juga lahir. Jawab Dimas ragu. Dirga menatap langit-langit koridor. Napasnya tercekat. Ada sesuatu yang mengguncang batinnya. Tapi ia berusaha tetap tenang. Teruskan penyelidikan. Cari semua data tentang ibunya. Apapun, bahkan yang sudah dihapus dari arsip. Dimas mengangguk dan berlalu, meninggalkan Dirga sendirian di tengah lorong yang dingin dan sepi. Dirga menyandarkan diri di dinding, menutup mata. Di benaknya muncul potongan kenangan. Ibunya duduk di kursi taman, rambutnya terurai, mengenakan kalung perak yang berkilau di bawah matahari sore. Ia masih ingat bagaimana tangan ibunya yang lembut menyentuh kepalanya. Berkata, "Dirga, kalau suatu hari kau kehilangan arah, carilah tanda yang mirip dengan ini. Itu artinya kau sedang mendekati takdirmu." Nafasnya bergetar. "Apakah ini yang kau maksud, Bu?" Gumamnya nyaris tanpa suara. Apakah pemuda itu bagian dari takdir itu? Di dalam kamar, Arga memandang langit mendung di luar jendela. Ia tak tahu bahwa di ruangan lain, seseorang tengah menelusuri setiap helai masa lalunya. Ia hanya tahu, malam itu telah membuka pintu yang sulit ditutup lagi. Dan di balik semua kebetulan yang tampak sederhana, dua kehidupan yang berbeda kini saling menarik satu sama lain seperti dua kutub magnet. Tak terlihat, tapi semakin dekat setiap detiknya. Hujan berhenti, tapi langit belum sepenuhnya terang. Seperti hati mereka berdua, yang mulai diterangi oleh cahaya samar dari masa lalu, namun masih dibayangi oleh kegelapan yang belum punya nama. Malam yang menabrakkan mereka ternyata bukan akhir dari kesialan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bayangan masa lalu yang mulai keluar dari persembunyiannya, mencari bentuk dan makna di dunia yang kini mempertemukan dua jiwa dalam satu rahasia. Langit sore menggantung kelabu di atas gedung Elora Group. Dari balik kaca besar ruangannya, Dirga memandangi kota yang sibuk dengan pikiran yang tak tenang. Mobil-mobil tampak kecil di bawah sana, namun pikirannya justru berkelana jauh ke masa lalu, ke malam hujan itu, ke wajah Arga, dan ke kalung yang seharusnya sudah hilang bertahun-tahun lalu. Di meja kerja, tumpukan dokumen berserakan. Laporan keuangan, kontrak, surat penawaran. Semuanya tak mampu mengalihkan pikirannya dari satu hal. Siapa sebenarnya Arga Alia? Mengapa nama ibunya terasa begitu familiar? Padahal ia yakin tak pernah bertemu dengan wanita bernama Alia seumur hidupnya. Pintu ruangannya diketuk. Asisten pribadinya, Dimas, masuk membawa map coklat tebal. Wajahnya serius, tapi di balik sorot matanya ada kegelisahan. "Pak Dirga, saya menemukan sesuatu." Dirga berbalik dari jendela. "Tentang apa?" "Tentang ibu dari pemuda itu." Dimas menaruh map di atas meja, lalu membuka halaman paling atas. Di sana ada fotokopi berkas rumah sakit, bertanggal 25 tahun lalu. Nama pasien, Alia. Melahirkan bayi laki-laki di rumah sakit Bina Medica, tepat 1 jam setelah ibu Anda melahirkan. Dirga menatap berkas itu lama. 1 jam setelah ibu melahirkan aku. Ya, dan ini yang aneh, Pak, lanjut Dimas. Data tentang ibu Arga, Alia, dihapus dari arsip rumah sakit beberapa bulan setelah persalinan. Tidak ada alasan resmi. Bahkan catatan alamatnya hilang. Hilang? Tidak mungkin data rumah sakit hilang begitu saja. Dimas menelan ludah. Saya tanya ke bagian arsip lama. Mereka bilang pernah ada insiden kebakaran kecil di ruang penyimpanan dokumen tahun itu. Tapi, hanya sebagian kecil file yang terbakar. Dan kebetulan, salah satunya milik Alia. Ruangan menjadi hening. Dirga duduk, memijat pelipisnya. Setiap kata dari mulut Dimas seperti menambah berat di dadanya.
Ada pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Teruskan, katanya akhirnya. Baik, Pak. Ini ada catatan lain. Setelah Alia meninggal, anaknya, Arga, dibesarkan di panti asuhan kecil di pinggiran kota. Tidak ada keluarga yang menjemput. Tapi, sebelum meninggal, Alia sempat menulis satu surat yang dititipkan pada kepala panti. Isinya tidak pernah dibuka karena dianggap pribadi. Dirga menatap map itu lama. Surat itu masih ada. Saya sudah menghubungi pihak panti. Mereka bilang masih menyimpannya. Baik. Besok pagi kita ke sana. Setelah Dimas keluar, Dirga kembali menatap kota yang kini mulai diselimuti senja. Pikirannya berputar, mengingat ucapan ibunya dahulu. Kalau kau kehilangan arah, carilah tanda yang mirip dengan milikku. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajah yang mirip ibunya, namun tanpa kelembutan di mata. Apakah kau sedang menuntunku ke sesuatu yang belum selesai, Bu? Gumamnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga berjalan pelan di trotoar setelah keluar dari rumah sakit. Tubuhnya sudah pulih, tapi pikirannya jauh dari tenang. Ia baru saja menerima pesan singkat dari Dirga, singkat dan tegas. Aku akan mencari tahu tentang ibumu. Jangan menolak. Arga tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Ia ingin tahu kebenaran, tapi ada ketakutan aneh yang tumbuh di dadanya. Seakan-akan setiap langkah menuju masa lalu bisa membuatnya kehilangan sesuatu yang berharga. Ia berhenti di depan toko buku tempatnya bekerja paruh waktu. Di dalam, bau kertas dan kayu tua menyambut, memberi sedikit rasa damai. Ia menyalakan lampu, menata beberapa buku yang berserakan. Namun di sela kesunyian itu, pikirannya terus melayang pada satu bayangan. Wajah Dirga yang memandang kalungnya dengan mata basah. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela kontrakannya, menatap hujan rintik yang jatuh pelan. Di meja, kalung itu tergeletak di atas buku catatan ibunya yang sudah lusuh. Ia membuka halaman terakhir, tempat tulisan ibunya yang pudar masih bisa terbaca. Jika suatu hari aku tiada, jangan berhenti percaya bahwa setiap pertemuan adalah jalan Allah untuk menjawab doa yang belum selesai. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia menatap langit gelap, mencoba mencari ketenangan, tapi justru hatinya semakin sesak. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Bu? Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Keesokan paginya, di bawah langit mendung yang sama, dua mobil hitam berhenti di depan panti asuhan sederhana di pinggiran kota. Dirga turun bersama Dimas. Dindingnya catnya sudah pudar, tapi di halaman depan ada suara anak-anak tertawa, membuat tempat itu terasa hidup. Seorang wanita tua menyambut mereka dengan ramah. Tuan dari perusahaan Elora, tanyanya sopan. Dirga mengangguk. Saya datang mencari informasi tentang seorang wanita bernama Alia. Dulu pernah menitipkan anak di sini. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ya, saya masih ingat. Alia orang baik, tenang, lembut, dan selalu berbicara dengan penuh keyakinan. Ia sering bilang, hidupnya sudah selesai, tapi anaknya akan membawa jawaban bagi dua keluarga. Dirga meneguk ludah. Dua keluarga? Iya, jawab sang wanita pelan. Tapi kami tak pernah tahu maksudnya apa. Ia hanya menitipkan surat sebelum meninggal, berpesan agar surat itu diberikan pada anaknya ketika saatnya tiba. Wanita itu berjalan perlahan menuju lemari tua di ruang kantor kecil, lalu mengambil amplop berwarna coklat yang sudah menguning. Ia menyerahkannya pada Dirga. Ini suratnya. Tak pernah dibuka. Tapi, sebaiknya dibaca oleh anaknya sendiri. Dirga menatap amplop itu lama, seolah di tangannya kini tergenggam potongan masa lalu yang selama ini ia cari. Ia tahu, di balik kertas tua itu mungkin tersimpan jawaban yang akan mengubah hidup seseorang, mungkin juga hidupnya sendiri. Ketika keluar dari panti itu, langit kembali menitikan hujan. Dirga berdiri di bawah atap, menatap amplop di tangannya yang mulai basah oleh percikan air. Dalam hati, ia tahu satu hal, jalan menuju kebenaran sudah terbuka, tapi jejaknya kabur,
seperti tulisan lama yang mulai pudar namun belum hilang sepenuhnya. Dan di balik suara hujan itu, hatinya bergetar dengan doa yang lirih. Kalau ini jalan yang kau pilihkan, ya Allah, beri aku kekuatan untuk menatap masa lalu tanpa takut kehilangan diriku sendiri. Langit sore itu tampak kelabu, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awannya yang berat. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang lembut. Di tangannya, Arga menggenggam selembar undangan berwarna putih gading, dengan tulisan timbul yang elegan, Elora Residence. Di bawahnya tertulis tanda tangan halus, Dirga Elora. Ia menatap kertas itu lama, tak tahu harus merasa apa. Di antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran, ada getar halus yang tak bisa ia pahami. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit. Sejak Dirga mengatakan akan mencari kebenaran tentang masa lalu ibunya. Dan kini, undangan itu datang begitu tiba-tiba, tanpa penjelasan. Hanya satu kalimat singkat di bawah tanda tangan. Datanglah. Sudah saatnya kau melihat sesuatu yang penting. Arga berdiri di depan gerbang tinggi yang menjulang dengan logo huruf E melingkar di tengahnya. Dua satpam berpakaian rapi menyapanya dan segera membuka gerbang begitu mendengar namanya. Jalan masuk menuju rumah besar itu panjang, diapit pepohonan tua dan taman yang tertata rapi. Suasana hening, hanya suara langkah kakinya dan gemerisik daun yang menari di bawah angin. Ketika ia tiba di depan pintu utama, seorang wanita parubaya menyambut dengan senyum sopan. Selamat datang, Tuan Arga. Tuan Dirga sudah menunggu. Suara langkahnya bergema di lantai marmer yang dingin. Dinding-dinding besar rumah itu dipenuhi lukisan tua dan foto keluarga. Wajah-wajah dalam bingkai tampak tenang, tapi di mata mereka seperti tersimpan rahasia panjang yang tidak ingin dibuka. Arga menatap salah satu foto besar di dinding ruang tamu. Seorang wanita muda bergaun putih, berdiri di taman bunga sambil tersenyum lembut. Di lehernya menggantung kalung perak, identik dengan miliknya. Jantung Arga berdebar. Kalung itu, bisiknya tanpa sadar. Ya, suara berat itu datang dari belakangnya. Dirga berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja hitam sederhana. Tatapannya dalam namun tak lagi setegang pertemuan pertama mereka. Itu ibuku. Arga menoleh perlahan, menatap wajah pria itu yang kini tampak lebih manusiawi. Ada kelelahan di mata, tapi juga ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kenapa kau memintaku ke sini? Tanya Arga pelan. Dirga berjalan mendekat. Pandangannya tak lepas dari foto itu. Karena aku rasa kau harus tahu sesuatu yang berhubungan dengan ibumu. Ia mengisyaratkan Arga untuk mengikutinya ke ruang kerja. Ruangan itu luas. Dindingnya dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu tua yang kuat. Di atas meja kayu mahoni terletak sebuah amplop coklat yang mulai menguning. Amplop yang sama yang ia dapat dari panti asuhan beberapa hari lalu. Dirga menatapnya sejenak, lalu mendorong amplop itu ke arah Arga. Ini milik ibumu. Surat yang ia titipkan sebelum meninggal. Aku belum membukanya. Kupikir, seharusnya itu dibaca olehmu sendiri. Arga memegang amplop itu dengan tangan bergetar. Kertasnya sudah rapuh, seperti menahan usia dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Ia menarik napas panjang sebelum membuka segelnya perlahan. Di dalamnya, selembar kertas bergaris dengan tulisan tangan halus dan sedikit miring. Untuk anakku, Arga, jika kau membaca ini, berarti aku sudah lama pergi. Tapi percayalah, tidak ada satupun langkahmu yang tidak diawasi oleh cinta dan doa. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya saat kau kecil. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita, yang terjadi malam kau dilahirkan. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak sendirian. Ada seseorang di dunia ini yang terikat padamu lebih dari yang kau kira. Tangan Arga gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dirga menunduk, mencoba membaca dari jauh, tapi menahan diri. Ia tahu surat itu bukan untuknya, meski hatinya juga ikut bergetar mendengar setiap kata yang dibacakan pelan oleh Arga. Arga melanjutkan, suaranya serak. Jika suatu hari kau bertemu seseorang yang mengenal kalung ini, jangan takut. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari Allah,
yang menulis garis hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Jangan benci siapapun, karena semua ini adalah jalan yang sudah ditentukan agar dua hati saling menemukan cahaya. Air mata jatuh di ujung kata terakhir. Arga menatap surat itu lama, lalu menutup matanya. Hening menggantung di udara. Dirga melangkah mendekat, lalu menepuk bahunya pelan. Surat itu, seperti berbicara pada kita berdua, katanya pelan. Arga menoleh dengan pandangan kabur oleh air mata. Kenapa aku merasa seolah ibuku tahu bahwa aku akan sampai di sini? Dirga tak menjawab. Ia hanya menatap kalung di leher Arga dan kemudian ke foto ibunya di dinding. Mungkin, karena mereka pernah mengenal satu sama lain lebih dari yang kita tahu. Arga duduk di kursi panjang dekat jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat taman belakang rumah yang sunyi. Hanya angin yang berhembus pelan menggoyang ranting. Dirga berdiri di sampingnya. Diam. Tak ada yang tahu harus memulai dari mana. Akhirnya Dirga berkata, "Aku sering bermimpi melihat ibuku berdiri di taman ini, mengenakan kalung itu. Dalam mimpi itu, dia selalu berkata, 'Kau belum melihat seluruh kebenaran, Dirga.' Aku pikir itu hanya bayangan rasa bersalah karena kehilangan. Tapi setelah bertemu kau, mimpi itu terasa seperti panggilan." Arga menatap keluar jendela, menahan sesak di dadanya. Mungkin, kita sama-sama dipanggil untuk menemukan sesuatu yang tertinggal. Dirga menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Aku percaya, tidak ada pertemuan tanpa makna. Dan kalau benar ini jalan yang ditulis oleh Allah, maka aku tidak ingin berhenti di sini. Suara angin dari jendela terdengar lembut, membawa aroma basah dari taman. Di tengah hening itu, dua pria berbeda dunia berdiri berdampingan, satu lahir dalam kemewahan, satu dalam kesederhanaan, tapi kini sama-sama mencari jejak yang hilang dari masa lalu yang ternyata menautkan darah dan doa mereka. Di dinding, foto wanita berkalung perak itu seolah menatap mereka berdua. Matanya teduh, bibirnya sedikit melengkung, seperti sedang tersenyum pada dua anak yang akhirnya pulang ke arah cahaya yang sama. Dan sore itu, di rumah besar milik keluarga Elora, waktu terasa berhenti sejenak. Hanya detak jam di dinding yang terus berjalan, seperti mengingatkan bahwa perjalanan mereka baru saja benar-benar dimulai. Malam menuruni rumah besar keluarga Elora dengan pelan, seperti tirai tebal yang menutupi rahasia. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya kekuningan di atas kolam kecil yang tenang. Dari jendela ruang tamu, Arga menatap pantulan air itu sambil memegang surat ibunya yang masih bergetar di tangannya. Kata-kata dalam surat itu terus terngiang di kepalanya, tentang dua hati yang saling menemukan cahaya. Tapi semakin ia merenungi kalimat itu, semakin besar rasa takut yang tumbuh dalam dadanya. Dirga duduk di seberang, menatap kosong pada foto lama di atas meja. Ia belum bicara sejak Arga selesai membaca surat itu. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang hampir menyerupai penyesalan. Keheningan itu pecah ketika langkah kaki berat terdengar dari arah koridor. Seorang pria berambut putih dengan tongkat kayu memasuki ruangan perlahan. Wajahnya penuh wibawa, dengan sorot mata tajam yang membawa beban masa lalu. Arga menunduk sopan, tak tahu siapa orang itu, tapi Dirga langsung berdiri. "Ayah." Suaranya terdengar tegang. Pria itu berhenti di depan mereka, menatap Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi ini orangnya," katanya datar. Dirga menelan ludah. "Ya, ini Arga." Arga berdiri, mencoba memperkenalkan diri. "Selamat malam, Pak. Saya Arga Alia." Namun pria itu tampak terpaku saat mendengar nama itu. Kedua tangannya menggenggam tongkat lebih erat, dan matanya bergetar. "Alia?" katanya perlahan, seperti sedang memanggil hantu dari masa lalu. "Kau bilang namanya Alia." "Nama ibuku, Pak," jawab Arga hati-hati. Suasana mendadak berubah. Dirga menatap ayahnya, lalu menoleh ke Arga, menyadari sesuatu yang belum ia pahami sedang terjadi. "Ayah, apa ayah mengenal nama itu?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah kursi, duduk perlahan, lalu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar.
Aku berharap tidak pernah mendengar nama itu lagi seumur hidupku, katanya lirih. Tapi rupanya waktu tidak pernah mau memberi ampun. Dirga melangkah mendekat. Ayah, apa yang terjadi sebenarnya? Pria itu menatap keduanya lama, lalu menghela napas panjang yang seolah membawa beban puluhan tahun. Kalian tidak akan siap mendengarnya. Tapi kami harus tahu, ujar Dirga tegas. Pria itu memejamkan mata sejenak sebelum berbicara lagi. Suaranya dalam dan berat. 25 tahun lalu, malam saat kalian berdua dilahirkan, terjadi kekacauan di rumah sakit Bina Medica. Ada 2 bayi laki-laki lahir hampir bersamaan. Salah satu dari mereka dalam kondisi kritis. Dokter panik. Aku membuat keputusan yang seharusnya tak pernah kuambil. Arga menatapnya bingung. Keputusan apa? Bayi dari keluarga kami waktu itu lemah. Nyaris tidak bernapas. Aku takut kehilangan cucu dari garis Elora. Aku memerintahkan staf rumah sakit untuk memastikan bayi itu mendapatkan perawatan terbaik. Bahkan jika harus mengganti inkubatornya dengan bayi lain yang kondisinya stabil. Dirga menegang. Ayah, apa maksudmu? Pria tua itu menunduk. Suaranya hampir patah. Malam itu, bayi keluarga Elora dan bayi dari seorang wanita bernama Alia tertukar. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Pelan tapi menyayat. Arga mematung. Matanya membulat. Suaranya hampir tak keluar. Apa yang ayah katakan aku? Bukan siapa yang aku pikir selama ini. Dirga melangkah mundur. Wajahnya pucat. Tidak. Ayah, katakan ini tidak benar. Tuhan menjadi saksi, pria itu berkata lirih. Aku mencoba memperbaiki semuanya setelahnya, tapi Alia menolak. Dia berkata, biarkan takdir Allah berjalan sebagaimana mestinya. Dia pergi, membawa bayi yang bukan darahnya, dan berjanji tidak akan pernah mengungkap rahasia itu. Tapi dia meninggal sebelum aku bisa menebus kesalahan ini. Arga menatap surat ibunya di tangannya, lalu menatap Dirga yang kini menatap kosong ke lantai. Dunia di sekitarnya terasa runtuh perlahan. Udara di ruangan itu berubah dingin, berat, dan menyakitkan. Jadi, aku yang seharusnya menjadi Dirga Elora? Tanya Arga pelan, hampir seperti anak kecil yang tidak ingin mendengar jawabannya. Ayah Dirga menatapnya dengan mata berkaca. Dan Dirga, dia seharusnya menjadi Arga. Dunia menukar nasib kalian sejak malam itu. Dirga jatuh duduk di kursi, menatap tangan sendiri. Ia mencoba bicara, tapi suaranya pecah. Selama ini, semua yang kumiliki, bukan milikku. Arga memandangnya, tapi tak bisa berkata apapun. Ia hanya tahu, hidupnya yang sederhana, penuh perjuangan, ternyata dibangun di atas kebohongan yang bahkan ibunya sembunyikan untuk melindungi seseorang. Tangisan pelan terdengar dari Dirga. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Pria tua itu menatap anaknya dengan mata yang lembab. Aku menyesal setiap hari. Tapi penyesalan tidak mengubah masa lalu. Aku mencoba mencari wanita itu. Tapi dia sudah tiada. Aku hanya bisa berdoa pada Allah agar suatu hari, kalian berdua dipertemukan untuk menemukan kebenaran. Arga berdiri perlahan, menatap 2 pria di depannya, ayah dan anak yang ternyata bukan seperti yang mereka kira. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia ingin marah, tapi di dalam hatinya hanya ada sunyi yang dalam. Ia menatap surat di tangannya, lalu membaca kembali satu kalimat terakhir. Jangan benci siapapun, karena semua ini adalah jalan yang sudah ditentukan. Kalimat itu menusuknya seperti doa yang menenangkan badai di dadanya. Ia menatap Dirga yang kini duduk diam. Wajahnya hancur oleh penyesalan. Arga mengambil langkah pelan, lalu menaruh surat ibunya di meja. Mungkin ibu tahu, suatu hari kebenaran ini akan keluar. Tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan. Dirga menatap Arga, matanya merah, tapi ada sinar kecil di sana. Sinar pengakuan bahwa meski kebenaran bisa meretakkan dunia mereka, namun di balik retakan itu, mungkin ada ruang untuk memulai lagi. Malam itu, 3 laki-laki duduk di ruang besar yang sunyi. Tak ada yang berbicara lagi,
Tapi semuanya tahu, takdir sudah menyingkap tabirnya. Di luar, angin berhembus membawa aroma hujan. Dan di antara keheningan, kalung perak di dada Arga memantulkan cahaya kecil yang menembus gelap, seolah menjadi saksi bahwa kebenaran, meski menyakitkan, selalu datang pada waktunya. Malam itu sunyi. Hujan sudah berhenti, tapi sisa rinainya masih menetes dari atap rumah besar keluarga Elora. Di ruang tamu yang remang, cahaya lampu temara memantulkan bayangan panjang di dinding. Arga masih duduk di kursi yang sama sejak percakapan mengerikan itu berakhir. Tangannya menggenggam kalung perak di dada, seperti seseorang yang takut kehilangan pegangan. Kata-kata ayah Dirga masih terngiang di kepalanya, berulang tanpa ampun. Kau dan Dirga tertukar sejak malam kalian dilahirkan. Setiap kali ia mencoba menarik napas, dadanya terasa sesak. Dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba menjadi asing. Ia bukan lagi Arga yang lahir dari pelukan ibunya yang sederhana, melainkan seseorang yang hidup di dunia yang seharusnya bukan miliknya. Tapi justru kesadaran itu membuat air matanya jatuh, karena ia tahu, ibunya memilih diam, memilih menjaga rahasia itu sendirian agar dirinya tetap hidup dengan damai. Dirga berdiri di sudut ruangan, memandangi ayahnya yang sudah pergi ke kamar. Wajahnya kehilangan warna. Aku merasa seperti orang lain di tubuhku sendiri, katanya lirih. Semua yang kumiliki, rumah ini, nama ini, rasanya tidak punya arti. Arga menatapnya pelan. Dan aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Kalimat itu menggantung di udara, mengguncang keduanya dengan keheningan yang tak bisa diterjemahkan. Tak lama kemudian, Dirga berbalik, mengambil sebotol air dari meja, lalu duduk di samping Arga. Ayahku dulu orang yang kukagumi, ucapnya lirih. Tapi malam ini, aku bahkan tak tahu siapa dia. Arga menunduk, suaranya pelan. Mungkin dia hanya manusia yang menyesal terlalu terlambat. Beberapa saat mereka terdiam. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak pelan. Lalu Arga berdiri dan berjalan mendekati dinding besar di mana foto-foto keluarga tergantung rapi. Ia menatap satu bingkai besar yang menggambarkan seorang wanita muda, Ibunda Dirga, yang tersenyum lembut sambil memegang bayi di pelukannya. Kalung perak yang tergantung di leher wanita itu berkilau, sama persis dengan miliknya. Tapi ada sesuatu yang aneh di sana. Bingkai itu tampak lebih tebal dari yang lain, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Arga mengulurkan tangan dan perlahan membuka kait belakang bingkai. Sebuah lipatan kertas kecil jatuh ke lantai. Ia menatap Dirga yang kini berdiri di belakangnya. Ada sesuatu di sini. Dirga menatap heran. Apa itu? Arga membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Tulisan tangan di atasnya halus dan miring, sama seperti tulisan di surat ibunya yang pertama. Nafasnya tercekat. Ini tulisan ibu. Ia membaca pelan-pelan. Suaranya bergetar. Untuk siapapun yang menemukan ini. Jika kau membaca surat ini, berarti kebenaran telah sampai pada waktunya. Aku, Alia, menulis ini bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyembuhkan yang lama menganga. Aku tidak mencuri siapapun. Aku hanya mencoba menyelamatkan seorang bayi yang hampir pergi dari dunia. Bayi itu adalah anak dari wanita yang pernah menolongku di masa sulitku. Aku tidak tahu apakah tindakanku benar, tapi aku tahu Allah tidak akan membiarkan kebohongan hidup selamanya. Arga berhenti sejenak, matanya berkaca. Dirga menatap kertas itu dengan wajah tegang. Ia tak berani menyela. Arga melanjutkan, suaranya semakin serak. Jika kau, anakku, membaca ini, ketahuilah bahwa aku tidak ingin kau tumbuh dengan kebencian. Dunia ini penuh dosa yang diwariskan oleh orang dewasa. Jangan warisi itu. Warisilah kasih sayang. Karena kasih sayanglah yang membuat dua dunia bersatu malam itu. Aku melihat bayi yang menangis di ruang bersalin, lemah, pucat, hampir tak bernapas. Aku tahu, kalau aku tidak mengambilnya, mungkin ia tak akan bertahan. Maka aku bertukar. Bukan karena aku ingin mengambil, tapi karena aku ingin memberi kehidupan. Tangan Arga bergetar. Ia menutup mata, menahan tangis yang tak bisa lagi disembunyikan.
Sementara Dirga, di sebelahnya, menatap kosong, antara kagum dan terkejut. Ibunya, wanita dalam foto yang tersenyum lembut itu, pernah menolong seseorang bernama Alia. Dan kini, anak dari dua wanita itu duduk di tempat yang sama, memegang surat yang menyatukan rahasia keduanya. Arga melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Aku tahu suatu hari kebenaran ini akan muncul. Dan saat itu mungkin anak-anakku akan membenciku. Tapi aku percaya, ketika mereka tahu alasannya, mereka akan memahami bahwa tidak ada cinta yang sia-sia di bawah langit Allah. Hanya waktu yang menundanya agar kita siap menerima. Begitu kata terakhir dibacakan, Arga menutup surat itu perlahan, lalu memandang Dirga. Tak ada kata yang bisa menggambarkan suasana itu. Mata keduanya basah, dada sesak. Tapi entah mengapa, di antara air mata itu ada kelegaan kecil, seolah beban panjang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Dirga akhirnya bicara, suaranya rendah. Ibumu menyelamatkan nyawaku. Arga menatapnya. Matanya masih merah. Dan ibumu menyelamatkan hidupku dengan membiarkan ibu membesarkanku. Keduanya terdiam lama. Hujan yang mulai turun lagi di luar seperti melodi yang melunakkan udara. Arga menatap langit dari balik jendela besar, lalu berbisik. Mungkin ini maksud Allah. Bukan untuk membuat kita saling membenci, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang pernah hilang, rasa syukur. Dirga menatap surat di tangan Arga, lalu menatap kalung di dadanya. Kalung itu bukan hanya simbol. Itu pengingat bahwa dua ibu pernah saling menukar takdir demi cinta. Arga tersenyum samar. Dan dua anak harus menukar luka demi memaafkan. Suasana kembali tenang. Di luar, petir kecil menyambar di kejauhan, lalu mereda. Dirga memegang bahu Arga dengan genggaman yang hangat, bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang kini memahami arti kehilangan yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap, Arga bisa menarik napas tanpa terasa berat. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa dimengerti. Dan pemahaman itu, meski lahir dari luka, membawa kedamaian yang selama ini tak pernah mereka temukan. Di atas meja, surat-surat tua itu terbuka bersebelahan, dua tulisan tangan berbeda, tapi berbicara hal yang sama, cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Di antara kertas itu, kalung perak memantulkan cahaya dari lampu gantung, berkilau lembut seperti doa yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Dan di tengah kesunyian, dua nama yang dulu terpisah oleh kebohongan kini dipersatukan oleh kebenaran yang lahir dari kasih seorang ibu. Pagi datang dengan langit berwarna abu muda. Hujan semalam meninggalkan embun di dedaunan dan aroma tanah yang menenangkan. Rumah besar keluarga Elora kini tampak hening. Tak ada suara percakapan, hanya kicau burung yang terdengar dari kejauhan. Namun di dalam keheningan itu, dua pria duduk diam di ruang tamu, terpisah oleh meja kayu besar, tapi di antara mereka mengalir sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran luka, lega, dan pengertian yang baru lahir. Arga menatap surat-surat yang masih terbuka di meja. Setiap huruf di kertas itu terasa hidup, membawa napas ibunya, membawa kehangatan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Ia teringat bagaimana ibunya selalu tersenyum meski kelelahan. Bagaimana tangan lembut itu mengelus rambutnya sambil berkata, "Jangan iri pada hidup orang lain, nak. Takdir Allah tidak pernah salah tempat." Kini kalimat itu bergema di kepalanya dengan makna yang jauh lebih dalam. Dirga duduk di seberang, masih terdiam. Wajahnya pucat tapi tenang. Ia baru saja melewati malam yang panjang, malam di mana semua yang ia tahu tentang dirinya terurai dan disusun ulang oleh kenyataan. Ia menatap Arga yang kini memegang kalung perak itu dengan lembut. Ada semacam ketenangan dalam pandangannya, tapi juga rasa bersalah yang belum padam. "Lucu ya," kata Dirga tiba-tiba. Suaranya rendah. "Aku hidup 25 tahun dengan keyakinan bahwa aku anak seorang pengusaha kaya, pewaris besar, seseorang yang lahir untuk memimpin. Tapi ternyata, aku hanya anak dari wanita biasa yang pernah disakiti oleh keputusan orang lain." Arga menatapnya lama sebelum menjawab. "Dan aku menghabiskan hidupku dengan berpikir aku bukan siapa-siapa.
bahwa aku tidak akan pernah punya tempat di dunia ini. Tapi ternyata, darahku sama dengan orang-orang yang hidup di rumah sebesar ini. Ia tersenyum kecil, meski ada air mata yang bergetar di sudut matanya. Ironis, ya? Kita berdua salah memandang hidup. Dirga mengangguk perlahan. Darah memang bisa menjelaskan asal, tapi tidak menentukan arah. Kau tahu, Arga? Kalaupun aku tahu sejak dulu siapa aku sebenarnya, aku tidak yakin akan jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Arga menatapnya, menimbang kata-kata itu. Dan kalau aku tahu sejak kecil bahwa aku lahir dari keluarga kaya, mungkin aku tidak akan belajar menghargai arti kesederhanaan. Hening kembali turun di antara mereka. Tapi kali ini bukan keheningan yang canggung, lebih seperti jeda untuk bernapas. Untuk pertama kalinya, mereka bisa berbicara tanpa dinding yang memisahkan. Dirga berdiri perlahan. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengajak Arga keluar rumah, berjalan melewati taman belakang yang dipenuhi bunga lili putih. Di ujung taman, ada gerbang kecil yang terhubung ke jalan setapak menuju rumah sakit Bina Medica, tempat keduanya dilahirkan. Aku sering ke sini kalau pikiran terlalu penuh, ujar Dirga. Dari semua tempat di dunia, hanya di taman rumah sakit ini aku bisa merasa kecil dan jujur. Mereka berjalan pelan melewati pagar besi yang sudah berlumut. Di sisi kanan, ada kursi taman tua di bawah pohon flamboyan yang mulai berbunga. Udara pagi masih lembab, tapi hangat matahari mulai menembus perlahan. Arga duduk di kursi itu, menatap bangunan rumah sakit di depan mereka. Jadi, di tempat ini semuanya dimulai, katanya. Dirga mengangguk. Tempat di mana dua kehidupan disilangkan oleh keputusan manusia. Tapi juga tempat di mana Allah menuliskan takdir baru untuk mempertemukan kita lagi. Arga terdiam lama, menatap langit yang perlahan cerah. Aku dulu sering marah pada hidup. Kenapa aku lahir dalam kesulitan? Kenapa aku kehilangan orang yang kucintai terlalu cepat? Tapi setelah semua ini, aku justru bersyukur. Karena kalau aku tidak tumbuh seperti itu, mungkin aku takkan punya hati yang bisa mengerti penderitaan orang lain. Dirga menatapnya dengan pandangan kagum. Kau punya kekuatan yang aku tidak punya. Arga, kau belajar memaafkan tanpa harus tahu alasan. Sementara aku, menghabiskan hidupku menyalahkan dunia karena satu kehilangan. Arga menoleh, menatap Dirga dalam. Kita sama saja, Dirga. Kau kehilangan ibumu, aku kehilangan segalanya. Tapi lihat, kita berdua masih hidup. Mungkin itu cara Allah bilang bahwa perjalanan kita belum selesai. Angin berhembus pelan. Bunga flamboyan berguguran. Beberapa kelopak jatuh di bahu mereka. Dirga menunduk, memungut satu kelopak, lalu memandanginya. Aku ingin memperbaiki semuanya, ucapnya pelan. Aku ingin namamu bersih, dan nama ibumu dikenal bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai perempuan yang menyelamatkan dua kehidupan. Arga tersenyum tipis. Kalau itu yang kau mau, aku akan mendukung. Tapi jangan lupa, yang paling perlu kita perbaiki bukan hanya nama di atas kertas, tapi hati kita sendiri. Dirga terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku rasa, ini pertama kalinya aku benar-benar merasa punya saudara. Arga tertawa kecil, jujur dari hati. Dan aku baru tahu rasanya punya keluarga lagi. Langit perlahan berubah menjadi biru muda. Cahaya matahari memantul di kalung perak di dada Arga, membuatnya tampak berkilau seperti permata hidup. Dirga menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalung itu, dulu kupikir hanya simbol keluarga. Tapi ternyata, ia simbol cinta yang tidak pernah patah. Arga menggenggam kalung itu erat. Ibu bilang, selama kita masih menjaga kebaikan, Allah tidak akan membiarkan hati kita tersesat. Dirga menatapnya dengan mata yang basah, lalu mengangguk. Kalau begitu, mulai hari ini, biarlah kebenaran itu menjadi cahaya, bukan luka. Mereka berdua duduk dalam diam, menikmati hangatnya matahari yang mulai naik. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam.
Hanya dua hati yang perlahan menemukan kedamaian setelah badai panjang. Dan di taman tempat mereka dulu dilahirkan, takdir yang dulu dipertukarkan kini kembali pada jalannya. Bukan dengan amarah, tapi dengan pemahaman bahwa darah mungkin bisa salah tempat, tapi cinta dan kebaikan selalu tahu jalan pulang. Hari berganti dengan tenang. Namun ketenangan itu hanya di permukaan, karena di dalam hati Arga dan Dirga, masih tersisa ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Pagi itu mereka berdiri di depan gedung rumah sakit Bina Medica, tempat yang menjadi titik awal dari segalanya. Bangunannya telah direnovasi, tapi dinding putihnya masih menyimpan bayangan masa lalu yang tak bisa dihapus waktu. Udara pagi lembab dan dingin. Arga menarik napas dalam, menatap papan nama rumah sakit dengan tatapan yang rumit. Tempat ini seperti mengingatkan aku bahwa setiap kehidupan punya awal yang tidak bisa kita pilih, ucapnya lirih. Dirga mengangguk pelan. Tapi kita bisa memilih bagaimana menutupnya, jawabnya tenang, meski matanya menyimpan gelombang perasaan yang sulit ditahan. Mereka masuk ke dalam. Bau obat dan antiseptik langsung menyambut. Di ruang arsip lama, seorang pegawai paruhbaya menyambut mereka dengan tatapan heran. Saya sudah membaca permintaan Anda, Tuan Dirga, katanya sopan. Tapi sebagian data dari 25 tahun lalu sudah dipindahkan ke ruang bawah tanah. Termasuk dokumen tentang dua kelahiran yang terjadi di malam yang sama. Mereka mengikuti sang pegawai melewati lorong sempit menuju ruang penyimpanan. Lampu neon di atas kepala berkelip pelan, menambah kesan dingin dan suram. Di tengah ruangan penuh debu itu, ada puluhan lemari arsip berlabel tahun-tahun lama. Pegawai itu menunjuk satu laci besi di sudut. Di sini data kelahiran tahun itu. Tapi saya peringatkan, beberapa berkas sudah rapuh. Arga membuka laci perlahan. Bau kertas tua menyeruak. Ia menelusuri lembar demi lembar, hingga matanya menangkap dua nama yang membuat dadanya berhenti berdetak sesaat. Alia ruang bersalin 3, dan di bawahnya, Nadia Elora ruang bersalin 4. Ia menatap Dirga, suaranya hampir tak terdengar. Ini dia. Dirga mendekat. Ia mengambil berkas milik ibunya. Di sana tercatat waktu persalinan, jam 22.48. Sedangkan pada berkas Alia, tercatat jam 23.50. Selisih 1 jam seperti yang pernah disebutkan Dimas. Tapi yang membuat keduanya terdiam adalah catatan tangan di bawah keterangan medis, ditulis dengan pena biru. Pertukaran inkubator sementara atas permintaan pihak keluarga Elora. Alasan? Bayi pasien Elora dalam kondisi kritis, perlu perawatan khusus. Tangan Dirga gemetar memegang kertas itu. Allah, suaranya serak, matanya mulai basah. Jadi semua benar. Ayah tidak berbohong. Arga menatap catatan itu lama, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Tapi kenapa nama ibuku tidak tercatat di sini setelah itu? Mereka mencari lagi di antara tumpukan arsip. Setelah beberapa menit, Arga menemukan sebuah map kecil berdebu dengan label yang hampir terhapus. Internal Investigation. Di dalamnya ada laporan staf rumah sakit tentang kejadian malam itu. Laporan yang tak pernah diserahkan kepada publik. Ia membuka lembaran pertama, dan matanya langsung membulat. Staf atas nama Alia, perawat magang, bertanggung jawab sementara atas bayi pasien Elora karena dokter jaga berhalangan. Setelah kejadian pertukaran inkubator, Alia mengundurkan diri tanpa alasan resmi. Ia menolak diwawancarai. Arga menutup berkas itu perlahan, mencoba menahan air mata. Jadi ibu bukan hanya melahirkan di sini, dia juga bekerja di sini. Dia ada di ruangan yang sama malam itu. Dirga mendekat, suaranya bergetar. Artinya, ibu kandungmu yang menyelamatkanku dari kematian. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seperti berhenti bergerak. Arga menatap kosong ke arah lemari arsip, seolah mencoba membayangkan malam 25 tahun lalu itu. Lampu rumah sakit, tangis bayi, suara hujan di luar jendela. Ia bisa melihat bayangan ibunya berlari dari satu ruang ke ruang lain, menggenggam bayi yang bukan darahnya sendiri, tapi tetap ia peluk seolah miliknya. Dirga memejamkan mata. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan hidup hari ini. Dan kalau bukan karena ibuku membiarkanmu tumbuh dengan damai,
mungkin kau juga tidak akan menjadi seperti ini. Arga mengangkat wajahnya, menatap Dirga. Mereka berdua saling menyelamatkan kita tanpa pernah bertemu lagi. Mereka menyelesaikan dosa orang lain dengan pengorbanan mereka sendiri. Dirga menatap lantai. Suaranya nyaris pecah. Selama ini aku pikir hidupku adalah hadiah. Tapi ternyata hidupku adalah hutang. Arga menggeleng pelan. Bukan hutang, Dirga, tapi amanah. Karena nyawamu diselamatkan oleh cinta, bukan oleh darah. Dan cinta tidak pernah meminta imbalan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Pegawai yang menemani mereka memilih mundur pelan, memberi waktu bagi dua pria itu untuk menelan kenyataan yang menyesakkan tapi suci. Dirga akhirnya berkata pelan, "Aku harus membersihkan nama ibumu dari sejarah. Dunia harus tahu kebenarannya." Arga menatap berkas-berkas itu. "Tidak, biar aku yang lakukan. Biar aku yang mengembalikan nama Alia ke tempat yang layak. Ibu tidak butuh penghargaan, tapi kebenaran pantas untuk ditemukan." Dirga menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum getir. "Kau memang lebih pantas disebut pewaris dari keluarga ini." Arga menatapnya lembut. "Kita berdua pewaris, Dirga. Pewaris dari dua hati yang memilih kasih daripada kebencian." Di luar, matahari mulai naik tinggi. Cahayanya menembus kaca besar ruang arsip dan jatuh ke meja tempat surat itu tergeletak. Kilau cahaya itu menyinari nama Alia dan Nadia Elora, seolah menyatukan keduanya sekali lagi dalam satu terang yang sama. Arga memandang langit dari balik jendela. "Kalau mereka berdua bisa melihat kita sekarang, aku yakin mereka akan tersenyum." Dirga mengangguk, suaranya bergetar. "Mereka pasti bahagia. Karena dua anak yang dulu dipisahkan akhirnya berdiri bersama, bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami." Dalam diam itu, keduanya saling menatap, tidak lagi sebagai dua orang yang tertukar oleh takdir, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya menemukan kebenaran di balik penderitaan. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma pagi yang segar, seolah dunia ikut bernapas lega. Dan di antara lembaran tua yang pudar, cinta dua ibu yang dulu dipisahkan waktu kini hidup kembali dalam diri anak-anak mereka, membuktikan bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu hati yang cukup kuat untuk menemukannya. Sore itu, langit tampak seperti kanvas yang dilukis dengan warna keemasan dan abu lembut. Matahari mulai turun perlahan di balik gedung-gedung tinggi, dan sinarnya menembus kaca ruang pertemuan Elora Group, memantul pada meja besar tempat dua pria kini duduk berhadapan. Di antara mereka, ada dua map tebal berisi dokumen, bukan lagi tentang bisnis atau kekayaan, tapi tentang kebenaran yang akhirnya menemukan bentuknya. Dirga menatap map itu lama, sementara Arga memandang keluar jendela, memperhatikan cahaya senja yang memantul di dinding gedung. Tidak ada kata yang diucapkan beberapa menit pertama. Hanya suara lembut angin dari ventilasi, dan napas yang terasa berat tapi tenang. "Kau yakin dengan keputusan ini?" tanya Dirga akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Arga menoleh, tatapannya tenang. "Kau sudah memberiku sesuatu yang jauh lebih besar daripada harta, kebenaran. Dan itu sudah cukup. Aku tidak butuh lebih dari itu. Tapi perusahaan ini seharusnya milikmu." Arga tersenyum samar. "Milikku atau milikmu sudah tidak penting, Dirga. Aku tumbuh bukan untuk memimpin perusahaan, tapi untuk memahami kehidupan. Aku tidak ingin mengambil tempat yang tidak kutahu bagaimana menjaganya." Dirga menunduk, menyembunyikan perasaan yang sulit diucapkan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku merasa bersalah, Arga. Selama ini aku hidup di atas nama dan kemewahan yang seharusnya bukan untukku. Tapi sekarang aku tahu, semua ini tidak akan berarti kalau aku tidak bisa mempergunakannya dengan benar." Arga mengangguk perlahan. "Maka gunakanlah dengan benar. Jadikan kebenaran ini sebagai kompas. Jangan lagi ada yang tersesat karena kebohongan masa lalu." Keduanya terdiam, sampai akhirnya Dirga berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Ia menatap bayangan dirinya sendiri di kaca, lalu menatap langit yang mulai berubah oranye. "Aku akan umumkan kebenaran ini," katanya dengan nada mantap.
Aku ingin dunia tahu siapa ibumu sebenarnya. Dia bukan pencuri bayi, tapi penyelamat. Aku akan pastikan namanya bersih dan dihormati sebagaimana mestinya. Arga berdiri, menatap Dirga dengan mata berkaca. Itu satu hal yang paling bisa kau lakukan untuk membayar semua ini. Dirga berbalik, tersenyum kecil. Bukan untuk membayar, Arga, tapi untuk berterima kasih. Beberapa hari kemudian, gedung Elora Group menjadi pusat perhatian media. Dalam konferensi pers yang sederhana tapi penuh makna, Dirga berdiri di podium dengan suara tenang namun bergetar. Ia menceritakan seluruh kisah, pertukaran bayi, kesalahan keluarga, dan pengorbanan seorang wanita bernama Alia. Di layar besar di belakangnya, terpampang foto Alia muda bersama anaknya. Tidak ada air mata di wajah Dirga, hanya keteguhan dan penghormatan. Arga berdiri di antara para tamu, mengenakan kemeja putih sederhana. Saat nama ibunya disebut, ia menundukkan kepala pelan, menahan emosi yang menggenang di dadanya. Suara tepuk tangan bergema di seluruh ruangan, bukan untuk dirinya, bukan untuk Dirga, tapi untuk dua ibu yang pernah menukar hidup demi cinta dan kasih. Setelah acara selesai, Dirga berjalan ke arah Arga dan menepuk bahunya. Namanya sudah bersih, katanya lirih. Arga menatapnya. Matanya basah tapi senyumnya tulus. Dan ibumu pun kini dikenang bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seseorang yang mengajarkan arti ikhlas. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berdiri di taman rumah sakit Bina Medica, tempat semuanya dimulai. Langit sore itu biru muda. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin. Di tengah taman, sebuah batu kecil baru berdiri, bertuliskan dua nama, Alia Nadia Elora. Di bawahnya, terukir kalimat pendek, dua hati, satu kasih, satu pengorbanan. Arga menatap batu itu lama, lalu berbisik pelan. Ibu, semuanya sudah selesai. Aku tak lagi mencari siapa aku, karena aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Dirga berdiri di sampingnya, menatap tulisan yang sama. Aku juga, Bu. Aku akan terus melanjutkan hidup ini dengan nama kalian di hatiku. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga flamboyan yang jatuh di sekitar mereka. Arga menatap langit, lalu berkata lirih. Kau tahu, Dirga? Kadang aku berpikir, mungkin hidup ini seperti cermin. Kadang terpecah. Tapi kalau kita berani memungut pecahannya, pantulannya justru jadi lebih jelas. Dirga tersenyum kecil. Dan kadang, pecahan itu justru menunjukkan wajah kita yang sebenarnya. Keduanya tertawa ringan. Untuk pertama kalinya tanpa beban. Tak ada dendam. Tak ada amarah. Hanya rasa lega yang tulus. Rasa bahwa segala sesuatu kini sudah di tempatnya. Sebelum mereka pergi, Dirga menatap Arga dan berkata, mulai hari ini, aku tidak ingin lagi memikirkan siapa pewaris dan siapa yang tertukar. Aku ingin kita berjalan berdampingan. Kau, saudaraku, bukan karena darah, tapi karena pilihan hati. Arga menatapnya dengan mata yang hangat. Dan aku akan selalu mengingatmu bukan sebagai seseorang yang hidup menggantikan tempatku, tapi sebagai seseorang yang mengajariku arti memaafkan. Senja turun perlahan, membungkus taman itu dengan cahaya lembut. Arga dan Dirga berjalan berdampingan melewati jalan setapak yang dulu pernah mereka lewati dari arah rumah sakit. Di langit, awan mulai berubah warna keemasan, seolah menandai bahwa pertukaran takdir mereka telah menemukan keseimbangannya. Kalung perak di dada Arga memantulkan sinar matahari terakhir sore itu. Ia memegangnya erat, merasakan kehangatan yang dulu hanya berupa kenangan. Ia tahu, ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di dalam setiap langkahnya, di dalam setiap kebaikan yang kini berani ia pilih. Dan di hati keduanya, ada doa yang sama, lirih tapi jelas, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami bukan untuk saling menuntut, tapi untuk saling menyembuhkan. Sore itu berakhir tanpa air mata, hanya keheningan yang indah, keheningan yang menandai bahwa dua kehidupan yang dulu tertukar kini telah kembali pada tempatnya. Bukan dengan pertumpahan darah, tapi dengan cinta yang tulus dan pemahaman bahwa takdir,
seberat apapun, selalu membawa manusia pada tempat yang seharusnya.